akan ada perubahan nggak dalam konfigurasi politik nasional ketika misalnya Pak Jokowi beneran akan melakukan reshuffle misalnya. We never know. Gitu kan. Sekarang bagi Prabowo adalah tantangannya justru karena basis sosialnya pemilih terbesar adalah kalangan Islam. Menurut saya tantangan terbesar adalah kemunculan Anies. Dia harus segera nih, Nasdem harus bisa membantu agar koalisi yang mendukung Pak Anies ini bisa genap. Dalam 3 bulan? Ya paling tidak sekitaran itu. Oh 3 bulan ke belakang. Karena kalau tidak ke depan. Berarti Februari sosok nih. Baru. Februari berubah konstelasi. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita sudah kedatangan siapa ini seorang yang mitologi. Dan beliau ini kalau ditanya, lu kenal sama beliau? Kenal. Lu temenan sama beliau? Temenan. Semua orang, lu temenan, gue temen gue itu, itu abang gue. Ini ada di bilik. Hampir semua orang bilang dia abang gue, kawan gue. Iya, selalu ada di bilik-bilik setengah kamarnya kekuasaan, bos. Dan di level piramida kekuasaan ini, kan ada elit, ada medio tengah, ada intermediary, sama ada rakyat ya. Rakyat. Dan dia ini selalu ada di tengah-tengah masing-masing struktur ini. Siapa Din? The Great Dimas Oki Nugroho. Kita kenapa pakai The Great? Gara-gara gua sama Ari lagi nonton konser Frank Sinatra. Sinatra itu setiap konser, please welcome. Please welcome the Great Frank Sinatra. Sinatra tuh bilangnya The Great Frank Sinatra. Ini The Great Dimas Oki nih yang berada di. Untuk orang-orang tertentu aja kita panggil gitu. Ini Din. Ini bukan umbang nih ya. Bukan. Ini man of all seasons. Kalau di Amerika tuh ada istilah deep state. Gue pernah ke Amerika sama beliau, dan beliau ini yang kemudian membuat Pak Jokowi mau berdialog di Brookings ya Bang? Di Brookings Institute, ketemu ke parliamentarian di Capitol Hill dan si Pelosi. Bisa sama Vice President Biden bisa. Berarti beliau ini dinda-dindanya Pelosi juga nih. Jangan dibuka semua. Nah tapi Bang, gue kalau diwawancara sama orang-orang yang meneliti total politik biasanya dari business school dan lain-lain tuh ya, datang manajemen nanya siapa yang lu definisikan kompetitor lu, gue selalu bilang gue bilang ya sebut merek aja, bukan asumsi, narasi, bukan media. Bukan Rifana Pratiwi, CNN, bukan. Kalau Rifana menganggap kami saingan tuh urusan lain ya. Mana ada. Kita kan memuja Rifana dalam piramida itu ada di pucuk. Dia lewat pucuk. Dia yang mengawasi piramida. Kalau di duit Amerika tuh ada piramida, ada matanya. Ini matanya nih Rifana. Gua kalau gua kurang akrab sama Ben Franklin. Lebih akrab sama Yusuf Ishak gua. Jadi kalau gitu bukan in God we trust. In Rifana gitu. Nah jadi gue selalu bilang total politik tuh mau jadi apa? Jadi CSIS, Brookings dan lain-lain gitu kan. Ternyata beliau ini pembina juga di situ. Chatham House gitu misalnya. Pak Jokowi yang katanya Rocky, mana baca buku dia bacanya, gitu-gitu misalnya. Dimas Oki yang membawa Pak Jokowi ke dalam percakapan diskursus yang paling elit. Mungkin kalau Mas Anies kesana dia akan foto, pasang foto itu jadi profil picture WhatsApp-nya kalau bicara di Brookings. Tapi Pak Jokowi ini gimana caranya menembus? Kita cuma kalau di Amerika tadi disebut ada namanya political junkies. Nah, coba kasih dekat mic dulu Bang. Gimana anak UNR ini bisa jadi political junkiesnya? Political junkies itu ya junkies aja bro. Jadi kita ya posisinya mungkin lebih tepat intermediary aktor tadi. Jadi bagaimana menghubungkan antara basis sosial rakyat itu dengan para pengambil keputusan. Simpelnya gitu aja sih sebenarnya konsepnya. Nah Bang, ini kan yang lu tembus ini kan jaringan-jaringan elit, bahkan elit internasional kayak Brookings Institute gitu. Gua nggak tahu Capitol Hill, Chatham House, mungkin lu punya network juga, gua nggak tahu gitu ya. Ini kan cuma Afrika yang belum dia bos. Uganda demokrasi for apa gitu ya. For freedom and apa. Nah, ini ada karang yang besar gitu yang sangat kokoh untuk ditembus masuk ke forum-forum kartel opini di berbagai macam decision making atau policy talks di seluruh dunia ya. Nah ini gimana caranya untuk menembus ini Bang? Sebenarnya bukan menembus sih, tapi pada dasarnya adalah
jejaring intelektual itu sangat efektif ya. Jadi kalau kata Michel Foucault itu knowledge is power, lalu kemudian networking itu juga sebagai bagian dari power. Jadi ada power yang tangible yang dipegang oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi tapi juga ada power yang intangible dan sifatnya itu lebih influential, justru for some extent itu lebih efektif dan efisien dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Kan end game-nya adalah bagaimana output kebijakan kan. Nah, itu kerja-kerja yang kita pelajari dalam konteks namanya new social movement. Jadi gerakan sosial baru itu dia nggak perlu harus bangun massa besar, ya kan, bangun barisan yang panjang, tapi dia coba mencari yang kita sebut itu tadi adalah crème de la crème. Jadi ya kelompok orang-orang yang secara efektif itu kita mampu untuk bersaling tukar informasi, tapi yang informasi tentunya bukan segala informasi, tapi informasi yang efektif untuk memajukan apa yang menurut kita atau yang kita advokasi menjadi kepentingan rakyat banyak. Tapi memang ini bisa kepeleset juga. Satu sisi bisa kepentingan sempit, kepentingan pribadi, kepentingan oligarki. Atau kita yang dititipi kepentingan itu kan. Nah, makanya harus punya kesadaran dan juga lagi-lagi harus punya bangun basis sosial. Dan intelektual menurut saya secara komunitas itu sangat honest ya. Jadi mereka punya visi besar, punya ketulusan, punya kejernihan dalam melihat hal-hal yang menurut mereka atau menurut komunitas ini baik untuk masyarakat, baik untuk bangsa. Saya masih percaya sih sama civil society, khususnya dari teman-teman intelektual. Karena mereka memang, dan itu bisa dipertemukan oleh siapapun. Jadi bagi orang-orang yang apa itu istilahnya, orang-orang yang membaca buku itu apa? Ulul albab. Jadi orang-orang yang membaca buku yang itu mungkin bisa memahami secara baik gitu negara ini harus berjalan dengan seperti apa gitu. Ini kalau mengutip Pak Mansab, kawan kita yang di Amerika ini senior. Jadi beliau ini pernah udah tahu deh. Kan penonton juga belum tahu. Kan banyak penonton yang belum di masa pra Pak Mansab, pasca Pak Mansab, pos Pak Mansab kan ada di sini kan. Iya kan? Jadi legend tuh. Pak Mansab pernah bilang gini, gua itu kalau political scientist, lawyer yang berpolitik gua udah tahu polanya gitu. Tapi kalau antropolog ini masuk ke politik gitu, nah ini agak bahaya karena kita dia mention antropolog. Iya, karena pernah dulu ada presiden bos, namanya Snok Hongronya. Nah, gimana? Lebih Aceh dari orang Aceh. Iya, makanya melihat memang Indonesia ini sangat politiknya masih sangat antropologis banget ya berarti ya sekarang. Iya, karena dalam antropologi itu kan ada etnografi. Jadi antropologi, kebetulan saya studi S3 saya antropologi, S1 political science, S2 saya international politics. Jadi agak saling melengkapi. Iya. Lengkap paripurna. Itu semuanya sama dengan ilmu intel, bos. Karena biasanya intelijen itu kayak lembaga institusi intelijen luar itu dia menggunakan antropologi sebagai tools untuk bisa memahami daerah operasi. Jadi antropologi is very effective untuk digunakan untuk memahami masyarakat sebagai pisau analisis lah paling tidak. Nah makanya kita harus punya juga artinya platform moral yang cukup kuat gitu dalam untuk dijadikan sebagai alat ukur kita gitu untuk kepentingan yang baik atau kepentingan yang tidak baik gitu. Nah tentunya kita untuk kepentingan yang baik untuk Indonesia gitu, kurang lebih seperti itu. Nah antropologi itu dalam konteks etnografi itu dia memahami bagaimana perilaku masyarakat, dan itu harus komprehensif, bukan hanya satu sudut pandang, tapi harus banyak perspektif dari sosial, ekonomi, budaya, terus kemudian sampai hal yang kecil ya gaya hidup itu dipelajari. Nah ini banyak orang yang bicara senior soal ini seperti 2014 dulu nama Pak Jokowi ini nggak ada gitu, yang orang ributin nama-nama di luar spektrum ya. Di luar spektrum. Nah mulai muncul orang macam Kang Mas Arief Puyono ini ngomong Wahyu Mangkutoromo gitu kan. Ini nama-nama wetonnya begini. Muncul lagi dulu kan kita ingat dari pemilu ke pemilu Pak Permadi Esa selalu bilang ini goro-goro gitu-gitu ada ya kan, Satrio Piningit. Iya. Muncul lagi lah Jayabaya ini kan apa namanya? Jangka Jayabaya.
Ini relevansinya melihat dalam demokrasi kita hari ini gimana nih, yang penjelasan kebatinan radikal ini? Sebenarnya sejarah sih, jadi teks dan konteks harus disatukan. Jadi alam pikir masyarakat itu jadi variabel yang tangible kalau diambil sebagai data, baik primer maupun sekunder, karena memang dia hidup dalam sistem kepercayaan masyarakat. Jadi kalau masyarakat kita Nusantara, ya mungkin kepercayaan yang sifatnya yang mungkin kita anggap itu sebagai dongeng atau fabel dan seterusnya, itu ternyata nyata dan itu bisa memproduksi sebuah realitas. Jadi yang tadinya itu bukan realitas, itu menjadi sebuah realitas, atau bahkan menjadi hiperrealitas gitu. Garis tangan nih, ini kan bertentangan dengan demokrasi rasional modern Barat nih, garis tangan nih kan. Tapi kalau kita otak-atik Gato itu kejadian. Contoh misalnya, gimana, Bang? Kalau kita lihat secara longitudinal ke belakang, kalau kita gunakan riset ke belakang ya sedikit, melihat bahwa hampir semua presiden-presiden kita itu munculnya last minute. Bahkan Bung Karno sendiri ketika tahun 45 itu, meskipun beliau sangat populer ya waktu itu, tapi anak-anak muda saat itu bukan mendatangi Bung Karno di awal, tapi mendatangi Amir Syarifuddin dan lalu kemudian Syahrir, dan dua-duanya menolak. Dan lalu kemudian memberikan jalan bagi Bung Karno ya sebagai tokoh yang waktu itu sudah diterkenalkan oleh Jepang waktu itu sebagai 4 sekawan ya. Ada Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar sama Dr. Cipto Mangunkusumo. Jadi memang Bung Karno sudah diprofilkan menjadi pemimpin waktu itu. Sementara yang anak-anak muda kritis itu tidak melihat Bung Karno karena sebagai sosok yang karena mainstream ya. Karena mainstream. Kan ada tuduhan kolaborator waktu itu. Dan itu kemudian jalan tengahnya Bung Karno dan Amir dan Syahrir juga menyadari itu, bahwa yang diterima oleh rakyat dan dipercaya oleh rakyat itu adalah Bung Karno. Jadi mereka datang ke Bung Karno dan itu last minute banget. Dan tarik menariknya luar biasa waktu itu kalau kita ingat Rengas Dengklok dan seterusnya. Even Pak Harto itu juga awalnya saya nggak yakin kalau Pak Harto cukup kegeeran tuh akan menjadi presiden. Saat itu Ahmad Yani yang luar biasa namanya muncul di mana-mana, punya fotografer pribadi, punya tim yang kuat, intelektual semua itu, ya kan. Dan lalu kemudian ada tarik menarik antara perwira tua ya yang diwakili oleh Ahmad Yani CS Nasution dengan perwira muda Untung. Jadi persoalan tua muda ini ternyata secara data politik kita ini bukan hanya konflik yang laten tapi manifest yang harus dikelola loh oleh sebuah republik negara modern. Karena pasti ada dan sama-sama kuat gitu, Bang. Jadi konflik politik Indonesia itu nasional ini itu kita sering kira kan hanya karena sara etnis, ideologi politik yang berbeda, tapi enggak. Sebenarnya konflik muda dengan tua itu sangat manifest. Gitu dan laten. Anda bisa lihat aja. Yang tua pengen bercokol misalnya statusku, yang muda nggak sabaran dan so tahu misalnya. Emang begitu, so tahu Anda Valdo Maldini. Kenapa Valdo sabar, Bos? Karena Valdo Maldini yang pasti nggak akan ngelaporin gua. Dia teruji dia. Valdo mungkin so tahu tapi dia sabar. Jadi waktu itu kita tahu bahwa kemudian muncullah sosok Soeharto. Sebenarnya last minute juga Pak Harto Bung Karno tidak memilih Pak Harto, tapi memilih jenderal yang satunya, saya lupa tuh Prawoto apa siapa, lalu kemudian Pak Harto. Pranoto. Pak Harto nanya, lo kenapa dia caretakernya? Kenapa Pranoto bukan saya gitu. Akhirnya Pak Harto mengambil langkah yang berani waktu itu karena dia merasa punya mandat super smart dan seterusnya. Sejarah you will judge the history, right? Nah, terus lalu kemudian Pak Harto mengambil momentum itu, dan lalu siapa yang sangka B.J. Habibie gitu kan itu akan menjadi presiden interval setelah Pak Harto turun. Padahal waktu itu nama-nama besar banyak banget waktu itu. Ada Trisutrisno, Wiranto, dan Pak Beni itu Wiranto dan Pak Wiranto pertama udah disiapkan super semar oleh Pak Harto juga kan, yang kemudian nggak diambil. Exactly. Nah itu soal mental. Ya. Dan Pak Beni menyiapkan Trisutrisno untuk sebenarnya menjadi bumper sirkulasinya Pak Harto, tapi kan kemudian terlalu dan waktu itu kan lama political play-nya luar biasa, dan ada namanya dalam social movement namanya political opportunity structure, POS. Nah POS di situ ya kita lihat menguntungkan B.J. Habibie ya, karena memang atmosfernya luar biasa dan dia diuntungkan dalam konstelasi pertarungan politik yang ada. Habibie jadi meskipun sebentar, dia punya banyak perubahan, punya banyak legacy juga sebenarnya. Tapi lalu kemudian yang jadi Gus Dur. Siapa yang mengira Gus Dur akan jadi presiden? Waktu itu yang paling kuat Bu Mega kan, partai pemenang pemilu 99 gitu. Lalu, logikanya dia gitu kan. Siapa yang sangka juga Gus Dur hanya bertahan berapa lama lalu kemudian diganti oleh Ibu Mega.
siapa yang sangka juga waktu itu SBY muncul in last minute melawan incumbent yang mana waktu itu Bu Mega berpasangan dengan pimpinan NU, organisasi Islam terbesar PBNU Kiai Hasyim Muzadi. Pucuk pimpinannya ya. Pucuk pimpinannya. Bisa bayangkan tuh. Basis nasionalis PDI Perjuangan bertemu dengan basis Islam tradisional yang paling besar. Ketemu, kalah dengan SBY yang hanya diusung oleh 3 partai kecil. PBB, Demokrat, PKP. Partai Baru dan PKP. Sih. Jadi we never know dan itu sangat last minute dan siapa sangka juga Joko Widodo, Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta baru berapa tahun? 2,5 tahun. Padahal waktu itu Prabowo Subianto namanya berkibar di survei, Megawati masih berkibar di survei, dan lalu kemudian Joko Widodo bisa mendapatkan tiket dan mendapatkan momentum terpilih menjadi presiden. Jadi sangat cair dan saya ingat waktunya juga Pak Jokowi itu juga last minute ya. Kalau pengalaman kita dulu kita ada namanya Kader Bangsa Fellowship Program angkatan ke-3. Jadi waktu itu di Jogja tapi kita audiensi ke Solo, kita ngumpulin 40 pemimpin muda dari Aceh sampai Papua, kita kumpulin di Jogja. Terus kita jadi Kader Bangsa Fellowship Program itu ya Lemhanas anak muda lah. Tapi yang partikelir yang swasta. Jadi kita waktu itu ketemu sama Wali Kota Jogja dan ketemu sama Wali Kota Solo. Lalu kita ketemu ke Solo naik bus dari Jogja, terus kita audiensi sama Pak Jokowi. Waktu Pak Jokowi baru terpilih sebagai Wali Kota Solo periode kedua. Yang menangnya besar banget tuh. Lalu kemudian pas kita ngobrol nih anak muda ini anak muda luar biasa sih. Menurut saya anak muda selalu menjadi bocah hangon sih. Karena jernih. Jadi ngelihat kayaknya Bapak cocok jadi the next presiden gitu. Itu hari Jumat kejadian. Oh itu diucapkan? Kita ucapin. Jadi di forum itu udah masih banyak saksinya. Itu kelebihan dari sok tahu tadi. Sok tahu. Ya. anak mudanya ini diinsinuasi oleh Dimas Oki dari belakang tuh. Kasih dulu presiden apa. Jadi waktu itu kata Bapak, waktu itu Pak Jokowi hari Jumat kejadiannya itu setelah acara, enggak saya baru terpilih jadi wali kota. Lanjut aja. Oke, saya baru terpilih jadi wali kota, dia bilang dan saya masih punya tanggung jawab di sini, amanah di sini. Tapi Bapak akan jadi presiden nih kita bilang. Terus habis itu kita sholat Jumat telat waktu itu, sholat Jumatnya. Dan waktu itu anak muda juga sepakat. Caranya gimana? Jadi bayangin itu acara yang tadinya membahas tentang kinerja Pak Jokowi sebagai wali kota yang sukses dalam menertibkan PKL. Itu bisa bicara tentang Pak Jokowi baiknya jadi capres dulu atau jadi cawapres dulu. Dan jalannya bagaimana itu forum itu. Dan itu masih jadi wali kota Solo dan baru menang periode kedua. Long before Gubernur Jakarta exactly. Juga. Itu kejadian tahun 2011. 11 kalau nggak salah. Nah lalu kemudian beberapa saat kemudian ternyata dipanggil kita ke Solo di Wisma Loji malam-malam itu Pak Jokowi bicara tentang kemungkinan itu dan kira-kira kemungkinannya seperti apa gitu. Waktu itu saya dengan Profesor Gunawan Sumodiningrat orangnya masih ada. Terus kita ngobrol bertiga dan lalu kemudian yang paling mungkin adalah maju Jakarta ketimbang maju Gubernur Jateng waktu itu. Jadi itu hari Jumat juga karena Sabtu pagi besoknya Pak Jokowi berangkat ke Jakarta. Dan the history goes well. Went well. Dan lalu kemudian beliau jadi gubernur dan waktu jadi presiden juga last minute itu anak-anak muda juga cukup berkiprah ya. Kita waktu itu Kader Bangsa sarapan pagi diundang Rabu pagi di rumah dinas di Taman Suropati. Di situ saya ngumpulin juga dari teman-teman dari Aceh sampai Papua, ada dari Papua tuh namanya Mas Edward Wimon Kocu. Ya, ada yang dari Aceh juga Kemal Fasya, Surabaya Erlangga Pribadi, terus ada Bayu, ada Berli dari UI. Berli Martawardaya. Nah, kita ngobrol kalau anak muda ini pengen Bapak jadi presiden dari partai manapun waktu itu. Gitu. Terus kita minta izin sebentar doang cuma sarapan pagi, tapi waktu itu ketika Wimon Kocu dari Papua ngobrol tentang saya jauh-jauh nih Pak dari Papua, saya datang mewakili rakyat Papua ingin Bapak maju jadi pemimpin nasional. Itu Bapak terus menceritakan realitas di Papua waktu itu dan Bapak waktu itu agak berkaca-kaca tuh matanya. Terus setelah dari situ kita udah ngontak wartawan, jadi keluar ada beberapa wartawan online yang datang, Kompas, Tribun kalau nggak salah. Terus kita kasih statement. Waktu itu Erlangga Pribadi di Surabaya yang jadi jubirnya. Kita bilang waktu itu hari Rabu kita dukung Joko Widodo maju presiden dari partai manapun. Nah muncullah beritanya hari Kamisnya Bu Mega sebagai ketua umum partai mengundang 75 pengusaha kalau nggak salah di DPP Lenteng Agung sampai malam pertemuan. Hari Jumatnya Pak Jokowi deklarasi di depan Rumah Pitung ya kalau nggak salah. Iya. So jadi very last minute.
Dan menurut saya yang menjadi highlight juga dalam setiap transisi politik ini adalah peran anak muda ya. Dan hari ini jumlah anak muda cukup besar, mereka cukup kritis, cukup aktif juga. Dan menurut saya mereka sangat cerdas sih hari ini. Anak muda kita meskipun dipapar oleh berbagai konten sosial media yang mempolarisasi mereka. Tapi kalau zaman sekarang kan konten sosial media itu ibarat kalau tesis, antitesis dan sintesis itu sangat cepat. Kalau zaman saya antara tesis antitesis bisa lama. Bisa seminggu, 2 minggu, sebulan. Bisa riset, bisa nulis artikel dulu. Kalau sekarang konten bisa cepat banget. Itu yang membuat mereka menjadi menurut saya kalau kata Pancasila namanya hikmat kebijaksanaan. Karena terpapar dengan pro kontra terus kan. Akhirnya mereka bisa melihat nih, bisa compare, bisa analyze, bisa observe. Jadi mereka bisa ngambil sikap yang benar tuh kayak gini sebenarnya. Demokratisasi pilihan ini membuat mereka lebih matang, lebih cepat gitu ya Bang. Menurut saya begitu. Media sosial ini memang orang bilang ada negatifnya, pasti ada lah. Tapi sisi positifnya sekarang itu generasi hikmat kebijaksanaan ini muncul karena demokrasi atau sistem permusyawaratan perwakilan apapun ya tanpa ada hikmat kebijaksanaan di sana, tanpa education yang benar, tanpa kesadaran yang benar, tanpa strategi kebudayaan yang benar, itu nggak akan menghasilkan hikmah kebijaksanaan, dan tanpa hikmah kebijaksanaan tidak akan melahirkan atau mengantarkan yang namanya keadilan sosial itu. Jadi Pancasila is very complete sebenarnya. Jadi Anda berketuhanan, tapi kalau Anda tidak berkemanusiaan, Anda hanya akan menjadi ekstrim. Nah setelah Anda berkemanusiaan, Anda punya toleransi, punya moderasi, punya deliberasi yang membuat Anda menjadi humanis, tidak merasa menang sendiri, tidak selfish dan seterusnya. Anda harus guyup, tapi guyup bersatu. Tanpa ada sistem organisasi yang benar, pasti nggak akan ada manfaat. Nah, organisasi tanpa hikmah kebijaksanaan pasti akan tarung di sini. Ini lebih mantap daripada seminar 5 pillars. 4 pilar bos. 4 pillars. Opung Banda kemarin Bang sebut 4 season, di sini 4 pillars itu hotel. Itu hotel apa yang di Kuningan itu? Aku dulu sering ke sana. 4 pillars, 4 season hotel. 4 pillars itu. Iya. Pak Taufik Kebas itu kan. Karena kalau misalnya nggak ada hikmah kebijaksanaan, yang ada adalah oligarki, kesenjangan tambah tinggi antara Jakarta luar Jakarta, kaya miskin, tua muda, mayoritas minoritas. Nah ini gimana menjelaskan peran anak muda ini Bang sekarang? Kalau melihat hari ini ya, dengan kita lihat menuanya usia kepemimpinan di seluruh dunia, ini teorinya Budi nih sering diulang-ulang kan soal Anwar Ibrahim 76 tahun ya, Horta 77 tahun, Lula 77 tahun. Biden sama Trump nanti 80-82 gitu. Dan Anwar 76. Ya, Jinping nanti 2024 udah 80. Iya. Jinping 70. Ya, nanti 2024. Lula 77. Udah. Terus si Modi 72 ya. Di kanan kita Jose Ramos Horta 74 ya. 74 ya. Lee Hsien Loong 70. Ya pokoknya ini sepantaran lah mereka. Ya, ini ya kan ini generasinya gak jauh nih sama anak-anak muda ini. Ya, dan ini tren dunia gitu Bang. Iya. Jadi kalau penjelasannya kalau dalam hubungan internasional itu ada namanya neorealism. Jadi strukturnya itu dari strukturnya dunia ini, global politics and global economy ini memang lagi tremor. Gitu. Tremornya pertama karena kekuatan besar yang dominan selama ini yang very great power itu actually declining. Sementara major power pelan-pelan ingin menjadi great power, which is Tiongkok misalnya, atau ada kekuatan-kekuatan lain yang kemudian bisa men-challenge great power. Jadi itu ada bukunya The Rise and Fall of Great Power. Nah itu situ ada cerita tuh gimana ciri-ciri great power itu kemudian bisa runtuh kekuatannya dan pasti akan muncul berbagai potensi konflik di mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang kita lihat adalah pandemi. Ini benar-benar game changer. Lalu kemudian ada sebelumnya sebenarnya sudah dimulai dengan adanya digitalisasi. Digitalisasi ini juga benar-benar merubah banyak hal gitu, dari perilaku berekonomi, perilaku berbisnis, bahkan perilaku bersosial dan politik. Lalu kemudian berkeluarga juga. Exactly, berkeluarga. Nah, itu lalu kemudian kalau kita perhatikan, lalu muncullah krisis ekonomi sekarang gitu. Dan ini membuat banyak negara sebenarnya masyarakat itu juga akhirnya menjadi bukan hanya nervous ya, tapi tadi saya bilang goyah nih. Nah the point is hari ini orang kemudian lebih memperkuat dirinya sendiri, komunitas sendiri, sehingga kemudian muncullah namanya politik identitas.
Orang akan lebih ke dalam instead of keluar. Inward looking ya. Inward looking, dia karena ingin memperkuat istilahnya epistemic community-nya gitu. Supaya menghadapi sesuatu yang tidak pasti, uncertain. Jadi tantangan kalau dalam strategic studies itu ilmu intelijen, ilmu forecasting, itu musuh bersamanya adalah uncertainty, ketidakpastian. Karena dia nggak bisa memprediksi secara ekonomi, secara bisnis, secara politik. Oh, jadi perlu mengkonsolidasi antara kita Secara sejenis kita, sesama. ya sejenis sesama ini untuk bisa menghadapi uncertainty. Nah, makanya di sini tantangan untuk pemimpin Indonesia hari ini dan ke depan adalah membangun keguyupan sehingga kemudian kesamaan itu bukan commonality, itu bukan hanya berbasis sara, identitas atau apa, tapi kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa besar bernama Indonesia ini harus dijaga. Nah, itu harus ada namanya statecraft, political statecraft, keahlian dalam memimpin, gitu kan. Lalu, tapi lebih daripada itu, tren untuk memperkuat kelembagaan itu bukan hanya pada level negara, pada level komunitas, gitu. Jadi NU memperkuat komunitasnya, Muhammadiyah komunitasnya, lalu kemudian komunitas-komunitas keagamaan lain, etnisitas itu memperkuat, dan itu terjadi juga di berbagai negara lain karena yang muncul adalah seperti Amerika konservatisme kan, gitu. Baik itu pada level social ethnicity atau social group, tapi juga pada level negara itu mencoba untuk mempertahankan posisinya, gitu. Nah, dalam situasi begini sebenarnya kalau kita lihat yang dibutuhkan kemudian atau yang muncul adalah profil pemimpin politik yang cukup senior dan dianggap sudah berpengalaman, gitu. Nah, mereka muncul kembali untuk bisa menunjukkan kematangan mereka, gitu. Dan itu direspon juga oleh pemilih menurut saya yang mungkin melihat bahwa masa-masa seperti ini butuh pemimpin yang cukup kompeten dalam menghadapi situasi, gitu. Contoh misalnya misalnya kita lihat Donald Trump. Donald Trump mungkin ya bagi masyarakat Amerika yang memilih dia waktu itu, mayoritas memilihnya dia, dan itu yang memenangkan Pilpres waktu itu melawan Hillary Clinton. Mungkin orang kayak Donald Trump ini bisa berani nih ngadepin Putin sama Jinping, gitu. Lalu kemudian muncul Biden juga, meskipun setelah inovasi mereka ternyata Trump ini tidak terlalu bisa membuat Amerika menjadi bangga dan keren gitu lagi, gitu ya. Karena mereka harus ada soft power dong. Amerika juga selain hard power dia soft power, membuat bagaimana negara ini tetap jadi rujukan kebanggaan dari warga dunia lain kan, gitu. Dengan ideologi demokrasi, dengan wacana environmentalism, human rights dan seterusnya. Nah, zaman Trump agak kurang tuh. Agak kurang. Keluar dari COP, keluar dari NATO. Karena very konservatif kan. Dia ingin inward looking inward looking. Nah, America first ya. America first. Nah, Biden pelan-pelan mencoba untuk satu sisi dia tetap memperkuat inward positioning dia, tapi at the same time soft power Amerika sebagai global hegemon itu tetap dia coba pertahankan. Dan sekarang menurut saya dia lebih agresif sekarang di berbagai negara. Nah, begitu juga waktu Malaysia pasca Najib munculnya Mahathir, itu juga menunjukkan sesungguhnya Malaysia ingin recovery ya, supaya mereka juga bisa menjadi negara yang lebih solid dengan munculnya Mahathir. Meskipun ini juga kita tahu Mahathir tidak lama, muncul Perdana Menteri berikutnya dan sekarang Anwar Ibrahim. Jadi dan di Indonesia juga kita lihat apakah politisi-politisi tua akan prevail, akan menang, akan mampu untuk bisa dipercaya rakyat gitu kan memimpin negara ini, atau sebaliknya dengan bonus demografi kita yang besar, mungkin mayoritas pemilih which is adalah pemilih anak muda gitu ya, itu ingin change the game. Mereka ingin memilih sosok-sosok yang lebih muda justru, gitu. Kenapa tidak? Atau kombinasi antara tua dengan muda atau muda dengan tua misalnya. Bukannya untuk change the game dalam politik modern kita pasca reformasi, Pak Jokowi adalah manifestasi dari change the game. Itu betul. Artinya udah pernah dicoba dong. Udah pernah dicoba, tapi kan sekarang ya kita tahu bahwa secara konstitusi, secara konsensus dalam situasi hari ini Pak Jokowi tidak bisa maju lagi kan, kecuali ya kita amandemen kan begitu. Kalau Pak Jokowi kalau amandemen bisa, maka Pak Jokowi punya kesempatan untuk maju lagi. Jadi wapres bisa dong. Nah, kalau misalnya kombinasinya menjadi wapres, bagaimanapun Pilpres itu menjadi sebuah pesta rakyat ya, biar rakyat yang judge, rakyat yang memilih. Jadi memang setiap zaman pasti ada tokohnya. Setiap era pasti ada sosoknya, pemimpinnya. Jadi saya pikir dan ada isunya gitu. Kalau dikatakan Pak Jokowi masih relevan nggak? Ya sesungguhnya kita to be honest masih relevan. Gitu dalam situasi hari ini dan ke depan. Tinggal sesungguhnya bagaimana persetujuan publik dan persetujuan elit. Karena bagaimanapun kalau kita bicara kelembagaan, tadi balik ke kelembagaan, kebutuhan untuk memperkuat kelembagaan partai politik dalam hal ini itu menjadi sangat besar dan menghindari yang namanya free riderism politik. Karena free riderism ini bisa mengundang opportunism. Jadi sosok seperti dengan segala hormat misalnya kayak Mas Anies, dia juga harus berkontribusi dalam memperkuat kelembagaan. Kalau bisa masuk partai.
Karena satu-satunya yang bisa bertarung dalam pemilu itu adalah rekomendasi partai. Dan kita udah sepakat bahwa pemain demokrasi itu adalah partai yang merekomendasikan ke pilpres, pilkada, pileg dan seterusnya. Termasuk juga Mas Ganjar. Kalau ingin mendapatkan rekomendasi, ingin maju dalam pilpres, dia harus bisa, ya kan, meyakinkan pengambil keputusan tertinggi di PDI Perjuangan jika dia maju dari PDI Perjuangan untuk memberikan kesempatan sama kayak dulu Pak Jokowi 2014. Persuasi, meyakinkan, convince dan tidak hanya survei, tapi kan banyak variabel lain dan tokoh-tokoh yang lain menurut saya. Jadi hari ini adalah sesungguhnya juga di balik ini ada pertarungan antara individual politics dengan institutional politics. Berarti ini seperti yang baru-baru nih ya, Ridwan Kamil gitu, bergabung ke Golkar gitu. Itu juga menjadi sebuah upaya untuk ya institusi politik lawan individual tadi. Sementara pemain-pemain indie juga masih masih beredar dan masih mencoba kan, misalnya gitu. Kita salah satu calon ketua umum PSSI gitu, Pak Erik kan yang juga katanya mau running juga agak serius juga gitu kan. Ya ini kan masih juga format-format ini kan masih juga coba dilakukan gitu kan, Mas. Jadi karena memang begini, ada memang dilema di situ. Karena partai politik juga selama ini kan tidak cukup populer di mata publik. Tapi bagaimana partai politik itu memberikan ruang sebesar-besarnya kepada individu-individu istimewa yang dapat dukungan oleh publik untuk bisa berkontribusi dalam memperkuat demokrasi kita. Jadi Indonesia itu nggak pernah zero sum, teman-teman. Nggak pernah menang kalah, tapi dia harus ketemu di titik tengah. Nah, jadi yang merasa memiliki authority untuk memberikan authority pada level institusi itu harus bertemu dengan orang-orang yang mungkin didukung oleh publik kalau ukurannya survei misalnya. Nah, mereka harus bertemu dan saling mengoptimalkan. Jadi demokrasi kita bertambah kuat, bertambah sehat. Berarti hipotesisnya Dimas Oki ini 2024 ini adalah kombinasi orang partai dan non partai lagi nih. Senior dan mungkin orang muda. Titik tengah kalau menurut saya, karena ini khas Indonesia, ketemunya di tengah, gotong royong. Jadi ketemunya di tengah, tapi hikmat dan kebijaksanaan tadi itu. Iya, jadi hikmat kebijaksanaan yang mengantarkan kita ketemu di tengah. Kalau dipikir-pikir kan sebenarnya elit Indonesia cuma berapa sih pengambil keputusan? 9. Atau mungkin kalau di squeeze bisa lebih kecil lagi. Kalau secara politik tradisional yang 4 lah. Yang berapa? 4, 5 duduk satu meja lalu ngobrol bareng. Selesai. Sebenarnya Amerika juga melakukan itu. Kalau Amerika melakukan itu dengan National Security Council, Wantanasnya mereka. Tapi demokrasi harus jalan. Ya kan? Tapi demi kepentingan negara, kepentingan nasional, apalagi dalam keadaan genting, ya kan, seperti ya situasi hari-hari ini, mungkin ke depan maka harus ada inovasi yang sehat dari para pemimpin-pemimpin kita, gitu. Supaya kemudian jangan rakyat ini korbankan, jangan cebong kampret lagi, jangan terpolarisasi. Nah, lagi. jadi temanya apa 2024 nih menurut? Tema pilpresnya, apakah kita akan lihat perang orang-orang yang punya elektabilitas paling tinggi, atau orang-orang yang nanti ke depan akan memperkuat institusi partai misalnya, atau tema cebong kampret yang maknanya adalah polarisasi, atau ada tema lain atau lagi? Atau tema teknokratik? Waduh, misalnya, kalau menurut saya kita harus menghindari polarisasi itu satu dulu semangatnya, karena nggak mungkin Indonesia maju sebagaimana keinginannya Pak Jokowi atau sekarang lah orang-orang yang ingin Indonesia itu sekarang harusnya lebih kita G20, kita ini hebat loh negara ini gitu. Kita harus bisa beyond any conflictual situation yang membuat kita menjadi terpuruk, ya kan. Kalau agama bilang hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, jadi semua kalau kita belajar sejarah itu kita harus bisa menghindari lubang-lubang atau jebakan-jebakan yang pernah membuat bangsa ini terpuruk. Oke, akarnya apa? Nah, lubangnya itu apa yang itu mungkin bisa kita kejeblos lagi di 2024? Polarisasi. Pertama, kita harus menemukan tadi, kalau menurut saya kuncinya adalah hikmat kebijaksanaan. Ngono tapi ojo ngono. Ketemulah di tengah meeting point, itu namanya Nusantara Indonesia. Jadi meskipun Anda hebat, Anda kaya, Anda berkuasa, atau Anda mungkin gak mampu dan seterusnya, Anda gak punya partai, Anda gak punya ini, itu bagaimanapun harus ada kebijaksanaan untuk bertemu di tengah. Gitu. Jadi mungkin tema besarnya tapi kita juga butuh orang-orang teknokratik di sana, orang-orang yang ngerti kerja yang benar. Kan jadi eksekutif itu kan to govern, to execute. Dia nggak bisa hanya sekedar wacana, nggak bisa narasi, nggak bisa pencitraan, tapi harus benar-benar bisa bekerja untuk republik ini. Gitu. Bayangin bos, ini ke depan ini pasca Pak Jokowi 2024 ini problem bangsa ini bukannya bertambah sedikit tapi bertambah besar. Jadi harus ada yang mengerti juga, yang teknokratik, atau bisa juga nanti pada tataran kabinet dia betul-betul zaken kabinet, betul-betul pakar. Gitu. Nah jadi menurut saya temanya adalah
Ntar kalau dibilang kolaborasi itu identik sama tokoh tertentu. Tapi lebih tepatnya mungkin bagaimana bangsa ini bisa ya gotong royong sebenarnya. Isunya juga isu presidential debate itu kan bisa kita alihkan sebenarnya, kita arahkan kemana. Tapi yang harus dicegah adalah pertanyaan terbesar kalau political science itu begini, kawan-kawan. Apa yang membuat setiap orang individu warga negara bangun pagi-pagi, mandi, pakai baju terbaik yang mereka punya, datang ke TPS dan milih sesuai hati nurani mereka, kan gitu kan. Kalau kita bicara demokrasi yang kalau kata kalau 2008 change we can believe in. Iya. Nah, kata Obama. Tapi kalau kadang-kadang kalau di kita kan kita pengennya shortcut ya dengan money politics, atau yang paling singkat agak gratis, agak murah gitu ya daripada money politics dengan identitas. Jadi kan paling cheap, paling murah. Tapi orang akan datang ke TPS. Orang tergerak. Iya. Tapi kan itu paling tribal menurut saya. Kita masa kayak gitu lagi. Dan kalau kata Dimas Oki tadi di awal, infrastruktur untuk menyebabkan politik identitas makin menguat dan terkonsolidasi makin ada sekarang karena uncertain, ancamannya musuhnya uncertainty. Tapi oke, kita sebagai bangsa yang punya Pancasila, kita punya ini republik ini luar biasa loh, bro. Dari sejak kita merdeka, trauma politik luar biasa, bos. Dan bangsa ini harus jujur. Nah, makanya menurut saya generasi baru ini dibutuhkan untuk masuk memang dalam pentas politik kepemimpinan, tapi memang yang harus kita cari adalah dengan kesadaran yang baru, dengan pertobatan yang otentik bahwa ini Indonesia nggak bisa kayak gini terus nih. Gitu. Kita harus memulai sebuah kesadaran baru sehingga kemudian demokrasi kita lebih sehat, kesejahteraan sosial lebih merata. Ini bangsa ini harus belajar jujur terhadap kesalahan-kesalahannya dan mau saling minta maaf, tidak memperbesar kesenjangan. Karena kesenjangan itu terjadi karena ada orang-orang yang merasa selama ini tidak pernah mendapatkan akses kekuasaan. Dan mereka kan pasti akan sangat defensif untuk tetap mempertahankan di situ. Nah, jadi kalau kita betul-betul menerapkan demokrasi Pancasila, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, menurut saya, dan Indonesia ini kata Bung Karno kan semua untuk semua. Jadi memang ya ini harus berjalan seperti itu untuk mewujudkan supaya Indonesia ini benar-benar keluar dari jebakan trauma masa. Balik lagi ke politik garis tangan di awal tadi. Iya kan? Last minute ini ya. Ini dari semua penjelasan ini nih, ini berarti nama-nama yang muncul ini tidak akan menghilangi polarisasi, tidak akan akan membangun konsolidasi nasional di dalam apa namanya ini, dalam situasi krisis ini gitu kan. Misalnya ada juga tidak kolaboratif gitu yang dari nama-nama yang muncul karena Dimas Oki punya hipotesis politik garis tangan tadi. Politik garis tangan dan last minute. Iya kan. Last minute ini bukan pengumumannya seperti sidang isbat. Hari ini diputuskan, besok kita daftar kan biasanya gitu kan. Last minute-nya bukan itu ya, tapi ada kejutan ya. Jadi kalau menurut saya, well, to be fair, kalau kita lihat mungkin yang nama-nama yang beredar sekarang tentunya mereka punya first chance untuk tampil gitu kan. Dengan tadi itu formulanya adalah kalau menurut saya adalah titik tengah. Jadi orang-orang yang punya popularitas tinggi, yang mendapat dukungan publik, popularitas elektabilitas tinggi, itu akan bertemu dengan orang-orang yang menjaga kelembagaan politik. Institusionalisasi demokrasi. Kalau dulu zaman political science era Orde Baru namanya pembangunan politik. Jadi orang-orang yang menjaga supaya konstituensi itu betul-betul masih bisa terjalin antara pemimpin dengan rakyat. Jadi kita butuh memang partai, kita butuh kelembagaan, kita butuh ormas yang kuat gitu untuk menjadi pilar-pilar negara. Nah, itu yang akan mungkin kombinasi dengan individu-individu yang istimewa yang memang mendapatkan dukungan publik yang cukup populer dan kuat. Tinggal jalan tengah. Yang penting negara bisa bergerak kan nanti begitu. Rakyat bisa percaya dengan pemimpinnya dan lalu melakukan apa yang diinginkan oleh pemerintah untuk negara ini berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya adalah last minute itu, yang opsi keduanya adalah, nah kita lihat nih kira-kira kemungkinannya akan ada perubahan nggak dalam konfigurasi politik nasional ketika misalnya Pak Jokowi beneran akan melakukan reshuffle misalnya. We never know. Gitu kan. Tiba-tiba ada muncul seseorang yang kita lihat, tapi meskipun itu tidak bisa juga tiba-tiba, tapi sudah terlihat paling tidak mulai sekarang ini siapa yang punya ya kan proyeksi untuk ke sana. Nah, lalu kan ini persoalannya siapa partai-partai besar dan bagaimana polarisasi koalisi yang akan tergabung. Tadi saya sampaikan elitnya ada berapa sih? Ngomong di meja makan supaya yang penting rakyat tidak terpecah, pemilu tidak terlalu mahal kosnya. Ya kan? Saya pikir harus ada yang namanya hikmat kebijakan tadi yang bukan berbasis demokrasi liberal tapi adalah demokrasi Pancasila yang ngobrol gotong royong. Artinya intinya gini, desain politik. Exactly. Yang pertama kalau dimasukin ini desainnya kombinasi nih. Iya. Kombinasi artinya yang pertama
orang populer oke lah maju. Berarti kan Anies, Ganjar, Prabowo nih. Tapi harus yang punya wisdom. Ada teknokrat. Ya, teknokrat. Artinya teknokrat ini pernah mengurusi pemerintahan di zamannya Pak Jokowi nih. Iya. Atau ahli menjawab uncertainty masa depan ini. Artinya kalau dulu Soekarno itu dia kan kalau kata Herbert Feith itu adalah sosok yang disebut dengan solidarity maker. Iya. Lalu Bung Hatta administrator. Ini administrator. Orang yang tahu kerja nih gimana ngurusin legasinya Pak Jokowi ke depannya bagaimana nih? IKN, infrastruktur, Jakarta Bandung. Ini kan harus diterusin. Ini kan kepentingan nasional kita. Iya. Ini sama berarti kan bisa jadi Anies Erlangga gitu. Satu populer, satu lagi teknokrat. Atau Ganjar Erick Thohir. Iya. Satu populer, satu teknokrat. Atau Prabowo RK. Enggak. Prabowo Ridwan Kamil bisa. Bisa. Atau Prabowo yang di jajaran menteri Prabowo Sandi. Oh iya, Prabowo Sandi. Bisa atau yang lebih ekstrim Megawati Jokowi. Satu teknokrat, satu negarawan, solidarity maker, dan punya tetesan-tetesan solidarity maker dari ayahnya. Satu lagi administrator. How to govern nggak usah diajar. Teknokrat. Gitu. Jadi kalau menurut saya dan itu menurut saya yang penting pokoknya rakyat setuju, tentrem, ya kan, rakyat iso gemuyu. Nggak konflik. Karena kalau bagian anak muda hari ini isunya apa sih, bro? Lapangan kerja. Tapi apa Anies dan Ganjar ini akan menghilangkan polarisasi? Itu gitu. Dia. Kalau mereka maju. Iya, artinya desain politiknya salah satu nggak boleh maju dong. Karena kalau misalnya kan kayak Bang Hasan Nasbi bilang, ini kan warisan cawan kebencian permusuhan dari tahun 2012 sampai sekarang itu kan diwariskan dari pemilu ke pemilu. Dan yang toren cawan kebenciannya ini di sisi kanan yang pro Jokowi ya Pak Ganjar, di sisi yang anti Jokowi adalah Pak Anies. Udah itu matematika. Terus gua tanya Mas Anies kayak gitu, jawabannya salah gue. Tapi kalau sudut pandang antropologi, kalau menurut saya, bagi let's say semua pihak sekarang menghindari yang namanya polarisasi cebong kampret. Karena rasional. Misalnya contoh bagi PDI Perjuangan, masa iya mereka harus dicap sedemikian rupa, dipropaganda sedemikian rupa, mungkin difitnah sedemikian rupa, harus misalnya selalu berhadapan dengan misalnya pemilih Islam. Kan itu ya capek tidak juga. Menguntungkan bagi dia, capek juga. Dianggap ekstrem kiri gitu-gitu. Kan dianggap komunis. Artinya pasti ada strategi bagi PDI Perjuangan atau bagi partai lain misalnya, dia harus dicap terus sebagai anti NKRI, anti kebangsaan, ya kan? Mereka harus melakukan yang disebut namanya bukan mutansi tapi transformasi. Ya, mereka harus bisa beradaptasi, melakukan apropriasi terhadap situasi. Jadi bagaimana caranya mereka tetap menggabungkan strategi-strategi yang membuat mereka bisa diterima oleh pemilih lebih besar audiensnya. Jadi saya pikir juga artinya semua akan ke tengah dong. Ada moderasi efek of demokrasi yang Indonesia dilakukan. Itu yang membedakan. Kita harus membedakan dengan model demokrasi liberal yang hanya berbasis kompetisi one man one food secara ekstrim ya, seperti negara-negara barat yang memang mereka secara sosial ekonomi udah mateng. Tapi sarjana-sarjana banyak yang merujuk, banyak yang mengatakan ketika kita bicara politik kita yang sedemikian banal sekarang misalnya gitu ya, dan nggak ada diferensiasi dan positioning gitu antara elit, partai-partai maupun orang, kita merujuk ke pemilu 55. 55 adalah best practice pemilu yang paling ideal secara politik gitu. Ada politik aliran, diferensiasi dan positioning partai politik terhadap isu, terhadap ideologi, terhadap kebijakan itu kita bisa lihat dengan sangat mudah gitu. Bukankah itu yang ideal, Mas Dimas? Dalam konteks antropologi politik kajian saya, kenapa kita bisa waktu tahun 55 kita bisa istilahnya itu free fight kayak begitu ya, dengan sangat fair, dengan sangat baik, tetapi tetap stabil. Jangan lupa masih ada figur Soekarno dan Hatta waktu itu. Yang mampu menjaga bangsa ini, siapapun yang tarung pokoknya yang mereka lihat itu adalah Soekarno Hatta. Dia itu adalah figur yang bagi mereka ya bapak nasional. Jadi yang menjaga, sama kayak Singapura waktu itu ada Lee Kuan Yew. Jadi ada sosok di negara-negara timur sebenarnya figur sentral itu masih tetap dibutuhin sebagai tokoh yang dihormati. Kalau di sini ya kita bisa bilang itu namanya, kalau merujuk satu film itu namanya A Few Good Men. Nah, harus ada kayak gitu setiap negara. Kita nggak bisa menyerahkan saja pada kedaulatan rakyat ini pada partai politik saja dengan segala hormat, karena pasti ada plus minusnya gitu. Nah, tapi harus ada mungkin a few good men yang memang mengawal. Kalau dulu masih ada misalnya sosok seperti Buya Shafi'i,
masih ada sosok mungkin dari kalangan keagamaan NU. Nah kalau sekarang menurut saya mungkin ya kita punya Bu Mega, ini sosok yang dihormati. Gitu. Kita punya sosok siapa lagi yang kita tuakan dari sisi civil society misalnya. Jadi yang membuat kemudian semua pemain yang merasa hebat ini tidak merasa dia berkuasa banget di republik ini gitu. Jadi menurut saya memang harus ada yang tokoh yang dihormati. Itu terjadi di masyarakat timur, di Konfusian, bahkan di masyarakat Muslim, di Iran ada namanya imamat, ya kan? Nah, kita kan kalau sekarang terus bagaimana dengan desain politik kita kan ada DPR, ada MPR, ya tapi kan kita kalau dalam antropologi namanya ada keterbelahan ya. Jadi ada liminality. Jadi kita ada legislatif, kita percaya ini kan formal. Tapi secara informal kita mungkin lebih percaya ustadz sebelah rumah kita. Kita lebih percaya sosok yang mungkin dukun kita. Kita lebih percaya dengan guru kita. Nah, jadi kita harus punya tempat memang untuk bisa memposisikan orang-orang seperti ini pada level nasional supaya tidak terjadi yang namanya free fight liberal demokrasi tadi. Artinya informal leader yang kuat di masyarakat ini kemudian kita akan ajak untuk free fight kompetisi dalam kompetisi demokrasi untuk jadi formal leader secara legitimate. Jangan, tapi mereka tetaplah pada tempatnya. Ya kan? Jadi makanya kita even Pak Harto yang sangat kuat 32 tahun berkuasa, dia tetap menghormatin tuh instrumen-instrumen keagamaan. Ya kan? Jadi kita tetap harus memposisikan mereka. Memang dulu ada desain MPR. MPR itu menurut saya sebelum di amandemen itu menurut saya cukup baik. Utusan daerah, utusan golongan. Di Filipina malah utusan civil society ada NGO di MPR-nya mereka. Jadi kita nggak kayak payung, nggak ada payung gini langitnya langsung. Kalau ratifikasi gampang banget kalau desain kayak begini sebenarnya. Tapi harus ada tetap. Jadi kedaulatan rakyat itu lagi-lagi kan tidak mesti harus selalunya di partai politik. Mungkin ada perwakilan atau seorang guru merasa dia diwakili oleh PGRI atau perwakilan guru. Ya guru harus masuk dalam, misalnya harus ada desainnya. Mungkin di MPR. Gitu ya. Nanti mungkin dalam konteks amandemen yang lebih cuaca politik yang lebih sehat, menurut saya narasi, kalau bagi saya ya, kita harus memperkuat sistem perwakilan kita yang penuh hikmat kebijaksanaan. Jadi lagi-lagi kita harus memikirkan asosiasi-asosiasi masyarakat untuk tetap terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Paling tidak itu di MPR. Karena itu membuat kemudian demokrasi kita menjadi lebih sehat ya, menjadi terwakili. Karena belum tentu semuanya merasa terwakili oleh partai loh. Gitu. Ada golongan-golongan tercecer yang nggak bisa dihimpun ya. Iya. Kalaupun masuk ke partai dan diakomodasi oleh partai, partainya juga nggak masuk parlemen. Nah itu kan, jadi itu problem lain lagi kan. Iya, tapi artinya ada diskusi ruang publik yang membuat kemudian seluruh masyarakat itu merasa terwakili dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kan kita nggak mungkin melakukan referendum. Itulah makanya Anda harus nongkrong di diskusi kopi ruang berbagi. Ngopi dulu. Kita jualan kopi aja, Bro. Iya udah. Jualan kopi sama jualan isu. Di kopi itu. Coba kalau Rocky cerita apa? Kafe apa? Diskusi kopi. Enggak, bukan. Diskusi kafe merupakan tempat lahirnya revolusi di Eropa. Dan diskusi dan kopi ini adalah redundant karena kopi adalah diskusi. Kata Rocky bukan pernah diskusi di tempat sama Bang Celi kan. Kalau Tat Malangan buat buku dari penjara ke penjara. Kita dari kafe ke kafe aja. Jadi last minute lagi nggak? Last minute itu kan ya. Berarti nama-nama yang sekarang ini bisa. Kalau menurut saya sangat mungkin ya. Jadi tinggal kita tunggu seperti apa. Tapi kalau situasinya linear seperti sekarang, maka nama-nama yang sekarang yang paling muncul. Jadi kalau kita buat beberapa waktu lalu kita melakukan survei. Sebenarnya kita namakan surveinya adalah authority versus dengan electability. Jadi orang-orang yang punya otoritas pengambilan keputusan dengan orang-orang itu kita survei 2021 April. Lalu dengan itu ada prediksi bahwa ini akan kejadian seperti ini nih dengan orang-orang yang memiliki popularity dan electability. Gitu kan. Nah, ini tinggal sesungguhnya jalan tengah. Gitu. Jalan tengahnya satu, Bos. Di antara ini jembatannya. Prabowo Subianto, orang yang punya authority, cerdas dan orang yang punya very smart. Jadi secara theoretically speaking, jika menggunakan pendekatan ini, maka Prabowo pasti memiliki akses kesempatan pertama karena dia punya popularity dan dia ketua umum partai. Tapi dia harus melengkapi dirinya dengan koalisi dong. Gitu. Prabowo punya luxury yang paling luar biasa kalau dalam konstelasi hari ini. Kalau menurut saya, hari ini ya, belum besok, minggu depan, bulan depan, we never know. Tapi sekarang bagi Prabowo adalah tantangannya justru karena basis sosialnya pemilih terbesar adalah kalangan Islam. Menurut saya tantangan terbesar adalah kemunculan Anies. Karena hampir semua basis-basis pemilih Prabowo kita lihat itu sekarang ada konversi ke Anies. Jadi kalau kita
melihat situasi ini mungkin ada baiknya Pak Prabowo segera turun ke lapangan ya untuk kalau jika ingin tetap kompetitif ya dalam Pilpres 2024 vis-a-vis Anies, maka dia harus bisa mengamankan basis suaranya. Di gorong-gorong kekuasaan gerakan itu udah kelihatan belum? Gerakan Pak Prabowo turun. Iya. Yang kita tahu lihat Pak Prabowo melantik ribuan komcatnya ya. Salah satu isu mungkin kalau kita surveyor ya, jadi kita tahu di bawah itu isu yang muncul kan kekecewaan terhadap Pak Prabowo kenapa bergabung di pemerintahan atau kabinetnya Pak Jokowi. Ya. Jadi isu yang digoreng mungkin oleh para tim atau pendukungnya kompetitornya Pak Prabowo ya di segmen yang sama. Anies ya. We never know, tapi artinya menurut saya bagi Pak Prabowo hari ini dia harus bisa menjawab itu. Waktu udah semakin sempit. Tantangannya adalah jika ingin tetap kompetitif 2024, ingin tetap maju gitu kan. Karena kalau tidak kanibalisasi kalau istilah siapa tuh Toto ya kalau nggak salah. Tapi hasil surveinya dia suara-suara di basisnya Pak Prabowo itu akan banyak diambil oleh Pak Anies gitu. Sementara juga nah sekarang kalau bagi Pak Anies tantangannya menurut saya adalah since Nasdem baru sendiri yang mendeklar Pak Anies gitu kan, ini kan bisa masuk angin, artinya kan dia harus convincing publik bahwa dia cukup cukup bisa kompetitif memenuhi persyaratan dengan adanya koalisi yang mendukung kan. Jadi karena gini, dari psikologi politik di Indonesia menurut saya pemilih ini durasinya nggak lama sih, 3 bulan 3-4 bulan. Durasi apa? Durasi kelembaman dalam persoalan preferensi memilih. Jadi 3 bulan terakhir. Enggak, 3 bulan ya 3 bulan itu selalu penting kuncinya. Ya 3 bulan menjelang vote kan. Ya, jadi kalau Pak Anies dideklarasi kemarin bulan berapa? Oktober. Nah dia harus segera nih, Nasdem harus bisa membantu agar koalisi yang mendukung Pak Anies ini bisa genap dalam 3 bulan. Ya paling tidak sekitaran itu. Oh 3 bulan ke belakang. Karena kalau tidak ke depan. Berarti Februari ini. Februari berubah konstelasi berarti. Mantap juga kan, kata itu juga itu Februari semua bos. Iya. Caimin kemarin sama Pak Prabowo Maret paling lama kita udah mengumumkan siapa capres cawapres. Karena kalau tidak ini bisa basi barangnya kayak sayur masuk kulkas. Ya. Atau kayak capcay tumpah ya, berantakan gitu. Atau martabak didiemin 2 hari ini kan. Dengan siapapun nantinya itu pasangan itu harus bisa menggenapkan koalisi dari Nasdem untuk mengusung Pak Anies. Nah, bagi Pak Ganjar tantangannya adalah dia harus bisa mengconvince Bu Mega dan Bu Puan. Dan harus ada formula solusi. Apa cara solusinya kira-kira tawarannya? Cuaca dan prakondisi terkini memungkinkan Pak Ganjar lebih ini enggak bacaan lo? Kalau menurut gua Pak Ganjar ini ya kurang lebih mungkin harus bisa lebih persuasif, sama lah seperti bagaimana dulu Pak Jokowi mendapatkan kepercayaan dari Bu Mega dan Teguh Umar. Ya. Pemimpin puncak PDI Perjuangan untuk kemudian jadi tidak hanya semata-mata survei tapi juga political attitude ya, terus kesantunan politik, lalu kemudian juga hal-hal yang mungkin itu sifatnya biasa tapi sesungguhnya itu signifikan dalam tradisi berpolitik nasional kita gitu. Misalnya kenapa Pak Ganjar kurang santun gimana? Kurang attitude. Oke, tapi Pak Ganjar ini harus bisa menunjukkan kalau kita lihat tuh Pak Jokowi gimana trajektori beliau ketika 2000 dari Solo gubernur, lalu gubernur ke Jakarta. Kalau ditanya mau maju presiden nggak mikir. Iya. Walaupun di belakang diskusi capres sama Anda kan. Iya, tapi kan di depan Pak. Ya udah diomongin tadi. Individu boleh. Warga negara kita boleh bercita-cita apapun menjadi siapa. Tapi ini kan bicara public appearance kan. Exactly. Iya, public appearance Pak Jokowi capres, aku mau kerja. Jadi kalau menurut saya juga harus ada juga terus selalu kinerja, fokus kepada hal-hal yang sifatnya mungkin menjadi kinerja beliau. Artinya? Ya banyak hal ya mungkin harus diperkuat gitu untuk jika beliau merasa memang beliau sekarang gubernur ya Jawa Tengah. Tapi ini tantangannya dari Pak Ganjar ini kalau dari segi popularitas, elektabilitas, he is the highest right now. He's on the top. Dia adalah kompetitif paling serius dari Prabowo Subianto. Menurut saya. Tantangannya bagi Pak Ganjar hari ini adalah mendapatkan kepercayaan dan political agreement dari approval dari Ibu Mega. Artinya jangan terlalu liar juga di TikTok ini kan gitu. Termasuk pada tim-timnya juga, timnya Pak Ganjar juga harus mampu membangun ritme irama yang baik. Karena kan bagi PDI hari ini juga harus membangun stability mereka. Ya kan dengan berbagai proyeksi ke depan. Kemarin ulang tahun Bu Mega aja nggak ada Pak Ganjar kayaknya ya.
Ada di belakang. Ada Pak Ganjar ya? Ulang tahun. Ada dong. Ulang tahun Bu Mega di rumah. Iya. Nggak ada. Yang ini paling terkini. Kan ada Pak Erik. Saya nggak ngeliat foto sih. Yang Pak Basuki dikasih kue first cake ini. Ini terakhir nih senior. Itu kan sisi yang popularity. Yang sisi authority ini gimana? Yang apa? Yang di list authority. List authority menurut saya ada beberapa nama. Selain di sana masih ada Prabowo, lalu kemudian ada ya kalau Bu Mega nggak maju berarti kan sosok itu Puan Maharani. Karena menurut saya bagi PDI Perjuangan hari ini menurut saya adalah yang juga krusial selain tetap menjaga hat-trick kemenangan mereka, tapi adalah menjaga bagaimana partai besar ini solid pasca Bu Mega nanti misalnya. Karena ini ada kepemimpinan yang harus tetap dipertahankan. Dan sosok Mbak Puan menurut saya kan sudah magang di beberapa posisi publik dan beliau cukup berani dan beliau cukup mampu untuk menjalankan itu. Dan artinya kesempatan Mbak Puan ini juga untuk melihat suksesi di internal partai PDI Perjuangan ini kan juga sesungguhnya menjadi jalan yang sesungguhnya juga sangat besar ya, sangat kuat gitu. Nah lalu kemudian kita lihat juga di partai lain hari ini menurut saya yang teknokratik itu kalau dari segi otoriti ya itu adalah Pak Airlangga Hartarto ya. Karena beliau ini kan ini luar biasa, ini from zero to hero. Jadi melawan berbagai kontestasi politik yang ada. Ingat waktu Golkar ada masih Setia Novanto dan beliau survive dan lalu kemudian jadi Menteri Perindustrian, lalu kemudian jadi Ketum Golkar dan lalu kemudian jadi Menko Ekon. Pas Menko Ekon kejadian pandemi, resesi dan seterusnya. Dan ekonomi kita stabil. Jadi menurut saya juga dan bagaimana Golkar ditata ulang ya kurang lebih oleh Airlangga Hartarto dengan semangat teknokratik. Jadi mengembalikan Golkar sebagai namanya Central Pivotal Party, teknokratik. Jadi partai tengah yang teknokratik menjalankan pemerintahan. Jadi dan itu sangat membantu pemerintahan Pak Jokowi menurut saya. Jadi ini juga hal-hal yang teknokratik yang sebenarnya dari yang otoriti ini kecuali Prabowo itu jauh dari popularitas dan elektabilitas. Gitu. Artinya kombinasi-kombinasi ini itu juga sesungguhnya bisa menyadarkan publik bahwa pemimpin yang mereka butuhkan seperti apa. Gitu. Nah kita belum lagi tadi ada nama seperti Sandi, Erik. Ini juga punya portfolio tertentu meskipun kalau Sandi punya partai, paling tidak dia ada di partai ya. Kalau misalnya Pak Erik mungkin ya tantangannya dia adalah apakah dia akan masuk partai atau dia akan disepakati oleh partai misalnya nanti formulanya ketika dia mungkin muncul dalam kontestasi 2024. Jadi saya akan melihat lebih kepada konsensual demokrasi nanti jelang 2024. Jadi lebih bukan free fight demokrasi, tapi saya melihat adalah namanya konsensual demokrasi. Orang akan selalu nyari jalan tengah sehingga perbincangan jadi alot dan lama kayak sekarang ya. Betul. Dan ya, Mas Dimas tadi bilang ya politik kita kalau emosional pasti udah jadi kan. Iya. Kalau emosional dan mau perang Baratayuda gitu, perang saudara kan, civil war kan. Itu udah jadi ininya. Blok-bloknya pasti udah jadi hari ini gitu. Dan duduk semeja 5-6 orang itu nggak susah juga kan Mas? Nggak susah. Dan menurut saya di situ Pak Jokowi akan juga menjadi influence-nya cukup besar. Ya. Oh, Pak Jokowi jadi jembatan ke banyak ini ya, pulau ini ya, yang berseberangan. Dia sebagai master hub sebenarnya. Jadi beliau yang akan berperan cukup besar. Nah kita tidak tahu jebulannya output dari konsensual demokrasi itu apa. Itu yang juga menarik yang ditunggu oleh publik. Tapi everybody can deliver their opinion, right? Pasti. Siapapun mempengaruhi baik itu pressure maupun ada demo, mungkin ada opini, tulisan atau apa persuasi atau apapun. Variabelnya jadi lebih kompleks dan banyak. Di level publik ya, di level ruang publik, media dan seterusnya. Kalau prinsipnya tadi konsensual, duduk bersama, kan suara kita punya probabilitas untuk lebih didengar dan lebih menjadi variabel untuk memutuskan adalah suara kita kan, capital suara kita. Artinya kan yang paling kuat ini dalam negosiasi ya Bu Mega, Pak Prabowo dan Pak Airlangga dong. Dan Pak Jokowi juga satu. Dan master hub ini kan apa? Game ini gimana, dan yang lain kan the rest is ya maksudnya nggak mau bilang mediocre tapi pasti cara dia menekannya itu juga beda karena suaranya nggak sebanyak. Kalau saya lebih menarik ketika mereka bertemu sajian makanannya apa di depan. Kalau mau cepat ya fast food makan Padang jadi cepat, jadi bahasanya lebih lama. Antropologis ya. Jadi
Kalau menurut saya nanti itu tentu akan ya pasti ada dramanya, mungkin Bu Mega mungkin masakin nasi goreng. Tapi yang paling penting tempatnya di mana itu menjadi penting. Lokasi pertemuannya di mana, perbincangannya di mana. Nah, secara antropologis Bu Mega bertemu Pak Jokowi di Batu Tulis tuh. Di Batu Tulis. Maknanya apa secara antropologis? Kan biasa Bu Mega yang ke istana atau Pak Jokowi yang ke Teguh Umar kan udah biasa. Batu Tulis itu kan ya itu kan apa ya? Itu kan ininya secara simbolik itu ya keluarga Bung Karno gitu loh, Bu Mega gitu. Itu kan di situ juga sangat kuat. Lalu yang kedua, simbol keduanya adalah perjanjian Batu Tulis ya. Di mana sempat yang kita dengar ya informasinya, saya juga adalah benar apa enggak ada komitmen bersama antara Ibu Mega dan Pak Prabowo Subianto misalnya. Tapi kalau kita lihat bahwa PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu, ya katakanlah sekarang partai penguasa, dia juga harus berhitung cermat kan. Kalau ingin hat-trick nih, kotel efeknya gimana nih kalau misalnya Prabowo Puan misalnya bagi PDI Perjuangan dampaknya. Tapi kan di atas bisa konsensual, tapi kan di bawah tetap ada pertarungan bagaimanapun. Gitu. Tapi kan paling tidak pada top of the topnya keseimbangan politik itu bisa terjaga. Nah, karena kita menghadapi situasi yang pelik ke depan ini harus seperti apa dan seterusnya. Nah lalu pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega menurut saya begini, saya nggak tahu pasti ya, tapi hanya beberapa orang saja yang pastinya diajak Bu Mega untuk bertemu di Batu Tulis, gitu kan. Jadi Pak Jokowi ini tentunya memiliki makna istimewa bagi Bu Mega, selain beliau adalah Presiden Republik Indonesia, ya kan, yang menjalankan visi dan misi yang memang banyak bersamaan dengan visi misinya Bu Mega mungkin ya. Tapi yang kedua juga beliau adalah kader PDI Perjuangan. Jadi juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih pribadi antara Ibu Mega sebagai mantan Presiden Indonesia, Presiden kelima dengan Presiden ketujuh kan. Maunya Anda gimana ke depan ini? Karena bagaimanapun Presiden itu incumbent itu sesungguhnya memiliki ya influence lah power of influence dalam melihat bagaimana continuity dari kepemimpinan Indonesia ke depannya, dan itu terjadi di banyak negara. Nah makanya pentingnya seorang kepala negara itu harus memposisikan dirinya berada di atas semua pihak. Itu penting banget tuh. Jadi tapi bahwa karena memang pasti bagi Pak Jokowi sekarang tentunya ketika bertemu bukan di Teguh Umar tapi bertemunya di Batu Tulis, ya kan, itu adalah juga bagian dari kompleks presidenan dulu ya sekarang yang diberikan kepada keluarga Bung Karno. Saya pikir itu juga ada semangat itu. Sebenarnya kita mau jaga Indonesia dengan bagaimana nih ke depan, apa visinya kayak apa gitu. Nah itu mungkin perbincangan yang sifatnya high level conversation antara mereka berdua ini gitu. Saya melihat itu ya, visinya kemana gitu. Dan itu menurut saya sebagai seorang mantan presiden dan juga sebagai tokoh bangsa, Bu Mega berhak tahu sih. Dan ini ya kayak Bill Clinton ketemu dengan Obama lalu ketemu dengan Biden gitu. Jadi kayak presidential club lah. Ini negara mau kemana nih lu bawa gitu, atau bagaimana yang kita sepakatin, tapi tetap harus menjaga semangat kenegaraan secara demokratis, secara benar, bijaksana dan seterusnya. Oke, hikmah dan kebijaksanaannya itu. Iya, karena negara kita bukan dipimpin oleh kekuasaan, bukan dipimpin oleh uang, bukan dipimpin oleh pengetahuan, tapi dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Mantap. Sampai jumpa lagi di